Kembali lagi bersama saya Pergi Ahmad Ipaldi. Kali ini kita akan membahas sebuah permainan master catur yang sangat terkenal, yaitu Magnus Carlsen. Ya, Grandmaster terkuat di dunia ternyata pernah dikalahkan hanya dengan 15 langkah. Ya, sungguh cepat bukan? Dan kali ini saya akan mencoba untuk membahas partai tersebut. Ya, kekalahan tercepat Magnus Carlsen dalam turnamen serius. Kita akan memulai dengan D4 dan kuda F6. Ya, dilanjutkan dengan pion C4, E6, kuda C3, yaitu pertahanan Hindia Nimzo. Ya, pertahanan Hindia Nimzo. Lalu dilanjutkan dengan gajah B4. Dan kali ini putih memainkan menteri C2. Dan perlu kalian ingat bahwa Magnus Carlsen memainkan hitam. Ya, bukan memainkan putih. Dan di sini Magnus Carlsen mencoba untuk memainkan sebuah varian yang cukup agresif. Ya, varian apakah itu? Yaitu pion D5. Ya, Magnus Carlsen ternyata cukup agresif juga. Di sini dia mencoba untuk mengganggu sentralisasi yang berada di petak-petak pusat. Ya, di sini setelah putih memakan pion, ya, Magnus Carlsen membuat gerakan yang sangat mengejutkan yang kedua, yaitu pion C5. Ya, ada dua cara memakan pion yang berada di C5. Ya, di sini putih dapat mencoba untuk memakan pion dengan cara menyelang, yaitu en passant. Dan setelah hitam menggerakkan menteri menuju D4, ya, pion makan dan gajah makan. Di sini Magnus Carlsen mendapatkan pengembangan perwira yang sangat cepat. Ya, jadi di sini hitam sangat diunggulkan sekali, hanya dengan pengorbanan satu pion. Dan sayangnya, pada permainan sesungguhnya, di sini putih memakan pion dengan pion kali C5. Ya, di sini hitam melanjutkan dengan memakan pion dengan kuda dan membuat ancaman yang cukup serius di petak C3. Ya, apabila putih tidak ingin pionnya menumpuk, di sini putih mau tidak mau harus memainkan gajah D2, melindungi kuda dari dua ancaman tersebut. Dan hitam pun dapat memakan pion yang berada di C5. Ya, di sini kelihatannya di sini tidak ada hal yang cukup berbahaya bagi kedua pemain. Tetapi di sini ternyata putih memiliki sebuah gerakan yang mengejutkan. Ya, gerakan apakah itu? Yaitu kuda D5. Ya, yang jelas ialah di sini menteri mengancam gajah yang berada di C5. Jadi kuda di D5 tidak dapat dimakan oleh pion. Mau tidak mau kuda dimakan oleh menteri. Dan di sini putih memainkan pion E4. Dari sini Magnus Carlsen linglung atau kebingungan. Di sini gajahnya sedang diserang oleh menteri. Jadi menterinya atau menteri yang berada di D5 tidak dapat bergerak jauh. Jadi harus melindungi gajah yang berada di C5. Dan sayangnya pada saat itu Magnus Carlsen terlalu agresif. Ya, menggerakkan menterinya menuju D4. Ya, gajahnya terlindungi dan di sini menterinya mencoba untuk menyerang petak F2.
Ya, gerakan yang sangat agresif. Dan sayangnya di sini putih atau lawan dari Magnus Carlsen memainkan langkah yang tak terduga. Langkah apakah itu? Rokade panjang. Ya, dalam beberapa literatur biasanya orang mengatakan bahwa jangan memainkan rokade panjang. Tetapi kali ini ya tidak ada salahnya bagi putih untuk melakukan rokade panjang. Yang jelas ialah di sini benteng yang berada di D1 mencoba untuk melakukan discover attack terhadap menteri di D4. Dan gajah yang berada di C5 ternyata di belakangnya ada gajah yang berada di C8 yang tidak terlindungi. Jadi di sini Magnus Carlsen sangat ketakutan. Ya, ancamannya sangat banyak sekali. Dia pun bingung dan memainkan kuda D7, melindungi kedua gajah yang sedang diserang tadi. Ya, sebagai referensi, apabila di sini hitam mencoba untuk melakukan langkah agresif seperti menteri kali F2, di sini putih dapat melanjutkan dengan langkah yang cukup agresif, yaitu kuda H3. Menteri harus bergerak karena sedang diserang, dan gajah yang berada di C5 pun harus terlindungi. Jadi satu-satunya langkah yang mungkin ialah menteri D4. Ya, langkah sebelumnya. Tetapi setelah gajah G5, di sini sudah jelas bahwa ya hitam kalah. Karena apabila menteri bergerak, maka hasilnya ialah skakmat. Ya. Kekalahan bagi Magnus Carlsen. Dan sayangnya Magnus Carlsen mengerti hal itu. Jadi dia memainkan kuda D7. Melindungi kedua gajah yang sedang diserang oleh menteri secara diam-diam. Ya, menteri C2 maksudnya. Ya. Dan kali ini putih atau lawan Magnus Carlsen memainkan langkah yang cukup agresif lagi, yaitu gajah B5. Intinya apa? Di sini gajah B5 memaku kuda terhadap raja. Jadi otomatis gajah yang berada di C5 yang awalnya terlindungi sekarang menjadi tidak terlindungi. Ya. Dan perlu kalian ingat, sebenarnya pada posisi seperti ini ancamannya cuma ada satu, yaitu gajah E3. Ya, apabila kalian bingung, kita akan mencoba satu gerakan yang umum bagi hitam, yaitu A6. Di sini putih langsung akan memainkan gajah E3, double attack kepada gajah yang berada di belakang menteri. Dan setelah di sini menteri bergerak, ya di sini putih dapat memakan gajah di C5. Lah, mengapa harus memakan gajah di C5? Karena di sini putih mengetahui bahwa apabila dia terlalu rakus dengan memakan kuda kali D7 skak lalu memakan gajah, ya untung satu perwira maksudnya. Tuh, ya lihat. Tetapi tetap saja di sini hitam dapat memainkan benteng C8 dan memakan gajah yang berada di C5. Jadi di sini ya putih tidak menghasilkan apa-apa. Kembali ke sebelumnya. Di sini putih tidak boleh terlalu rakus dan memakan gajah kali C5. Setelah hitam memakan gajah yang berada di B5, maka kelanjutannya sudah jelas, yaitu gajah D6 menyerang menteri G5 skak, dan raja bergerak. Ya.
sudah jelas bahwa posisi seperti ini sudah pasti Grandmaster pasti mengetahui bahwa posisi seperti ini sangat berbahaya sekali. Gajah di D6 ternyata secara terang-terangan menutupi petak di F8. Jadi hitam tidak dapat mengamankan rajanya atau istilahnya rokade. Ya, sudah pasti bahwa hal tersebut tidak diinginkan oleh putih. Apalagi jika dia ialah Grandmaster. Ya, tidak ingin. Jadi itulah ancaman sebenarnya dari posisi seperti ini. Jadi di sini Magnus Carlsen sangat panik akan serangan atau ancaman gajah E3. Dan apabila pemain biasa diancam terus-menerus, pasti dia akan melakukan kesalahan. Dan sama halnya dengan Grandmaster, yaitu Magnus Carlsen. Dia melakukan sebuah blunder yang sangat parah, yaitu rokade panjang. Idenya sederhana sebenarnya. Di sini hitam mencoba untuk melepaskan pemakuan yang ada terhadap gajah yang berada di C5. Maksudnya kuda yang berada di D7. Jadi di sini putih tidak dapat memainkan gajah E3. Sebenarnya Magnus Carlsen sangat memperhatikan ancaman tersebut. Makanya dia rokade pendek. Gajah E3. Sebagai contoh kelanjutannya ialah menteri B4. Lalu makan skak, dan setelah makan di sini hitam akan memakan gajah di D7. Mungkin terlalu cepat, tetapi hal itu tidak begitu penting bagi penjelasan kita kali ini. Perlu diingat bahwa gajah di D7 tidak dapat dimakan. Karena apabila gajah dimakan, maka benteng C8 akan berakibat sangat fatal. Apalagi di sini apabila putih menahannya dengan benteng C7, maka menteri S1 skak, menteri D1, benteng kali C7 skak, raja menghindar dan skak mat. Jadi itulah kekuatan dari rokade pendek. Tetapi tetap saja itu ialah sebuah blunder. Mengapa hal tersebut dikatakan blunder? Karena di sini Magnus Carlsen tidak melihat langkah yang dapat dilakukan oleh putih selanjutnya. Langkah apakah itu? Jelas. Langkah tersebut ialah gajah C3. Satu-satunya langkah yang dapat dilakukan oleh menteri hitam agar dapat melindungi gajahnya hanyalah petak di F2. Dan selanjutnya ialah sudah jelas sekali. Makan, lalu kuda yang berada di D7 pun dapat dimakan. Apabila di sini hitam menyekak, kita hanya perlu menghindar. Dan jadi intinya ialah pada posisi akhir seperti ini, Magnus Carlsen atau sebagai pemain yang memegang hitam menyerah. Jadi hanya dengan 15 langkah Magnus Carlsen menyerah karena dia kehilangan sebuah perwiranya tanpa mendapatkan kompensasi apapun. Tanpa mendapatkan ganti rugi. 4 melawan 5. Pasti Grandmaster mengetahui bahwa kerugian satu perwira akan mengakibatkan permainan akhir menjadi kacau. Jadi makanya dia
menyerah secepat mungkin untuk karena kekalahannya pasti sudah terlihat. Ya intinya nggak bisa menang. Ya jadi itulah sebuah partai kekalahan tercepat Magnus Carlsen. Dan mudah-mudahan hal ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita tidak terlalu agresif dan blunder dalam menggerakkan perwira-perwira kita atau bidak-bidak kita. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.